Tanya AI aja, pakai AI juga bisa loh. Dua huruf yang kita sering banget gak sih didengar belakangan ini? Aldis, Aldet. Emang bener Ayu lebih pintar daripada manusia? Hai, perkenalkan saya Resi Yuliawati, Universitas Debudi Rangkas Bitung, Kampus Baya, Prodi PGSD semester 6 kelas B. Selamat datang di series Education Public. Bukan cuma tahu apa, tapi juga paham. Kenapa? Episode kali ini aku mau ngebahas yang udah gak asing lagi di telinga kalian, yaitu AI. Makin kerasa gak sih nyamannya pakai AI? Tapi kalian pernah kepikiran gak sih apa pengaruh kebiasaan ini ke berpikir kita sehari-hari? Sebagai seseorang yang berkecimpungan di dunia AI, sampai publikasi riset di bidang AI, aku gak bisa mungkiri juga kalau AI itu hadir untuk membantu pekerjaan manusia. Tapi, once again, mereka itu hadir untuk membantu dan jika digunakan secara bijak. Maksudnya, bijak gimana Kak Re? Untuk menjadi pengguna yang bijak, kita harus paham dong gimana teknologi kita gunakan sehari-hari itu bekerja. Jadi, di episode kali ini aku bakal sharing session simple versi aku tentang gimana caranya AI bekerja dengan membandingkan otak manusia versus otak AI. Yang pertama, secara dasar. Secara dasar, konsep otak manusia dan AI itu mirip tapi nggak sama. Memang banyak konsep atau model AI yang terinspirasi dari otak kita juga. Otak manusia terdiri dari miliaran sel hidup yang kita sebut dengan neuron. Neuron ini bisa memproses informasi melalui sinyal elektrokimia. Neuron ini juga mempunyai ribuan koneksi dengan neuron lainnya, di mana mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Kalau otak AI, neuron dalam AI secara garis besar adalah kode matematika. Input kali tambah output. Bahkan di AI itu ada sistem komputasi yang kita sebut dengan neural networks yang terinspirasi dari otak manusia juga. Ini juga kenapa matematika sangat penting dalam AI. Yang kedua, cara belajar. Cara belajar otak kita dan otak AI itu sangat jauh berbeda. Otak manusia, otak kita itu terus belajar, sangat elastik. Kita punya namanya neuroplasticity. Semakin sering kita pakai otak kita, semakin kuat juga koneksi antar neuron kita. Artinya, semakin cepat bisa memproses informasi. Kalau otak AI ini, mereka itu harus diuji dulu nih, atau diberi arahan. Sebenarnya, cara belajar AI itu beda-beda, gantung tipenya. Tapi, secara garis besar, AI itu butuh data atau arahan dari manusia untuk bisa berpikir. Yang ketiga, energi yang dibutuhkan. Nah, energi yang dibutuhkan itu jauh sangat berbeda. Kalau otak manusia membutuhkan sekitar 20 watt untuk menjalankan fungsinya. Kalau otak AI, mereka jalan dengan namanya prosesor. Nah, si prosesor ini untuk bisa menjalankan tuh fungsi itu membutuhkan hampir ribuan watt. Jadi lebih dari otak manusia wattnya. Penting buat kita menggunakan AI dengan bijak agar kita nggak boros energi. Dari sini ya kelihatan nggak sih otak mana yang lebih hebat? Jujur, dari ini aku cuma ada satu pesan yang aku pengen sharing ke kalian, teman-teman. Sebenarnya penting banget loh buat kita untuk paham secara singkat gimana cara teknologi itu kita gunakan sehari-hari itu bekerja. Semakin kita paham generasi bijak teknologi, makin kita paham, semakin mudah juga untuk kita membuat keputusan yang baik dan bijak dalam menggunakan teknologi. Next, kita bahas education, apalagi sampai ketemu di education selanjutnya. Bye!